saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya, bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi, karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris. Oke, boleh saya jawab? Iya. Kalau Pak Gembul lebih mengarah kepada indrawi, sedangkan kitab yang saya sampaikan salah satunya adalah dengan indrawi. Kenapa bukti kitab sezaman itu tidak diterima oleh para ulama? Maksudnya itu tidak pernah ulama itu menyampaikan mana bukti kitab sezaman. Justru ini yang lebih ilmiah, saya buktikan, Pak Gembul. Ketika ada orang mengabarkan kepada saya bahwa di sana ada orang yang tabrakan, sedangkan saya tidak bisa melihat itu adalah benar atau tidak, istilahnya dalam usul fikih yahtamilu sidqa wal kadhib, bisa jadi dia benar, bisa jadi dia bohong. Maka yang pertama kali dipandang adalah orangnya. Kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya, bukan teksnya. Bukan teksnya, Pak Gembul. Yang pertama, ittisalus sanad. Orangnya itu jangan sampai ada yang fiksi, apalagi fiktif. Harus benar-benar, kamu dapat dari mana kabar itu? Bahwa tadi ada orang yang tabrakan. Dari teman saya, benar nggak ada? Nah itu dibuktikan dulu. Yang kedua adalah perawi, Pak Gembul. Orangnya memang terbukti bukan ahli maksiat, tidak pernah bohong, dan memang orangnya amanah. Jadi yang ketiga, orang itu adalah orang yang dober cekatan. Nah, kenapa kok kritikannya selalu kepada orangnya? Karena ini bukan wilayah indrawi, Pak Gembul. Bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu, hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan Iman, mana kitab sezamannya? Ini justru tidak ilmiah. Kenapa? Karena perkara nasab ini bukan amrun qot'i, Pak Gembul. Ingat ya, perkara nasab itu bukan amrun qot'i, bukan sesuatu yang 100%, tetapi amrun zonni, keyakinan 80% ke atas. Sehingga ada teori, Pak Gembul, di dalam nasab namanya syuhrah wal istifadhah. Bagaimana komentar masyarakat dulu tentang dia, itu yang kita ambil. Begitu, Pak Gembul. Oke, ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah. Karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu, satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan, dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian, dan yang ketiga adalah subjektivitas. Dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Ibu Suwafi. Tapi gini, metodologi ilmiah itu, ketika saya mendapatkan kabar ada mobil kecelakaan di jalan, orang yang menceritakan kepada saya itu adalah unsur kedua atau ketiga. Yang pertama adalah saya datang langsung, apakah ada jejak-jejak kecelakaannya atau bukan. Jadi bukan pada orangnya, tetapi pada jejak-jejaknya. Jadi dalam historiografi memang terkaitnya itu adalah pada jejak-jejaknya, pada artefaknya, pada keberadaannya. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Bu Suwafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencampurkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitu ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumayl Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau.
komentar orang-orang, berarti subjektif kan? Begini Pak Kebul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas Ya kita semua. memang itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, tidak. Makanya Makanya saya sini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? bukan ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, nggak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia adalah jujur? Ya dari komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke.